Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita cintai beliau lebih dari apapun, lebih dari diri kita sendiri, dan harus kita dahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan seluruh manusia di muka bumi ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Di 2 pekan yang lalu kita sampai di hadis Jibril, tetap masih di pertama di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kita sampai kepada haji. Di pertemuan yang lalu kita bahas ada banyak keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji, karena memang susah. Ibadah tersebut memerlukan waktu, memerlukan biaya yang besar, tenaga dan yang lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah, di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji kembali ke fitrah, seperti anak baru dilahirkan dari perut ibunya. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosa-dosa sebelum dia melaksanakan haji. Yang ketiga, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Kemudian keutamaan yang keempat bagi orang yang melaksanakan haji adalah seperti jihad bagi para wanita. Jadi memang di beberapa keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan seperti orang yang berjihad. Ini kan ada sahabiah yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita itu tidak berjihad, tidak bisa berperang, lalu bagaimana kita ini bisa mendapatkan pahala jihad? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji. Maka wanita mendapatkan pahala seperti berjihad. Di hadis yang lain juga ada beberapa amalan yang setara dengan jihad. Seperti orang yang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyantuni, ngopeni para janda dan fakir miskin, maka dia mendapatkan pahala kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini amalan-amalan
yang setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya haji. Maka wanita mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Bukan tamu bupati, tamu gubernur, tamu presiden, tamu kerajaan, bukan, tapi tamu Allah Subhanahu wa taala yang memang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia orang yang bisa melaksanakan ibadah haji ini. Kemudian yang keenam, doa orang yang melaksanakan ibadah haji ini makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, umrah di bulan Ramadan sama seperti haji pahalanya. Kemudian yang kedelapan, orang yang meninggal ketika melaksanakan haji atau umrah, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian yang kesembilan, haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Itu keutamaan-keutamaan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan ada beberapa syarat ketika seseorang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Dan ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa yang pertama, orang kita sebagai kaum muslimin untuk agar mendapatkan haji yang mabrur adalah yang pertama berangkat dengan harta yang halal. Untuk yang pertama ini, barang siapa yang berangkat dengan korupsi, dengan uang yang tidak jelas, maka jelas ini hajinya tidak mabrur. Kemudian yang kedua, selama ibadah haji dia tidak berbuat dan berkata-kata keji. Perbuatannya juga terjaga, perkataannya juga terjaga. Dan ini susah untuk mendapatkan haji yang mabrur ini. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah haji harus ibadahnya sesuai dengan sunnah. Tidak melakukan ibadah-ibadah yang ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu haji di sana kemudian nyanyi-nyanyi dan yang lain sebagainya, ibadah-ibadah ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur adalah tidak riya ketika ibadah haji. Tidak riya, tidak sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan, menceritakan, riya itu menunjukkan ibadahnya, memperlihatkan, mempertontonkan ibadah yang dia kerjakan. Karena memang di zaman yang seperti ini mudah sekali dengan segala fasilitas yang ada, karena memang ibadah ini mahal, ibadahnya perlu susah payah, maka banyak di antara kita ini tergiur untuk memamerkan ibadah-ibadah tersebut lewat foto-foto, lewat story, lewat cerita-cerita. Maka mudah kita terjerumus kepada riya dan sum'ah ketika melaksanakan ibadah haji. Maka orang yang ingin mendapatkan haji yang mabrur nggak perlu melakukan perbuatan riya, sum'ah, ini mencerita-ceritakan, mempertontonkan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Kalau misalkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, usahakan jangan sampai ada satu foto pun yang kita upload. Apakah nggak boleh Ustaz foto-foto? Silakan foto-foto, tapi disimpan untuk kenang-kenangan saja, disimpan, taruh di HP-nya, untuk anaknya, untuk istrinya, tidak masalah, untuk orang tuanya nggak masalah. Tapi kalau untuk status jangan. Kalau kita bisa menyembunyikan amal kita, lakukan. Nah, sekarang kan banyak orang yang umrah, orang yang haji, ini hampir setiap hari dibuat status. Apakah bisa kita menjamin bahwa hati kita bersih dari riya? Oh, ini saya update status untuk menyemangati. Oh, saya update status biar saudara-saudara saya tahu kabar saya, bahwa saya sehat-sehat dan baik-baik saja. Enggak. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk berhati-hati
agar seluruh amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini untuk haji, khusus haji ini para jemaah, beliau berdoa khusus. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa qatifatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji dengan mengendarai unta dan mengenakan bulu terus seharga 4 dirham atau di bawah nilai tersebut. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang suci, tanpa riya dan tanpa sum'ah, tanpa kemasyhuran, tanpa menceritakan apa yang beliau kerjakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau tidak berdoa ketika melaksanakan puasa Ramadan. Beliau tidak berdoa ketika mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Tapi untuk haji ini beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Khusus untuk ibadah haji, karena memang mudah, berarti mudah sekali seorang manusia itu untuk terjerumus kepada riya dan sum'ah ketika melaksanakan ibadah haji. Maka hati-hati bagi seluruh jamaah dan kita semua agar menghindari riya dan sum'ah. Sekali lagi, usahakan tidak ada foto yang keluar, tidak ada foto yang terupload ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji. Maka Ibnu Umar juga mengatakan, ar-rakibu katsir wal hajju qalil. Orang yang bepergian itu banyak, wal hajju qalil, dan orang-orang yang berhaji itu sedikit. Artinya apa? Orang yang melakukan safar, bepergian untuk ibadah haji ini banyak, jutaan. Wal hajju qalil, tapi orang-orang yang benar-benar berhaji itu sedikit. Ini menunjukkan bahwa memang beratnya seseorang menjaga keikhlasan dalam amal ibadah, terutama ibadah haji ini. Rasul tadi berdoa khusus, bahkan Ibnu Umar mengatakan bahwa banyaknya orang yang safar tapi yang sedikit sekali orang yang berhaji. Karena memang kebanyakan hajinya, umrahnya rusak karena riya dan sum'ah. Maka jangan sampai kemudian kita ngantri lama, kita keluarin duit itu banyak, kemudian kita ibadah di situ capek, lelah, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan semua aktivitas kita, kemudian kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian sia-sia, percuma, capek-capek tapi kita nggak dapat apa-apa. Sama dengan orang kerja seharian nggak digaji, nggak enak. Kita ibadah haji, umrah, kemudian nggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuatu yang tidak mengenakkan. Maka haji mabrur berat untuk diraih. Dan mabrur ini, kata para ulama, ketika kita membaca hadis-hadis tentang haji mabrur, dijelaskan oleh para ulama bahwa mabrur, haji yang mabrur ini bisa langsung dirasakan para jemaah ketika seseorang pulang dari ibadah haji. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan benar, dengan baik, dengan harta yang halal, dengan meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, kemudian sesuai dengan sunnah, tidak riya, haji mabrur ini langsung bisa dirasakan ketika seseorang itu selesai melaksanakan ibadah haji. Yang sebelumnya ibadahnya malas, maka dia berubah menjadi rajin. Yang awalnya jarang jamaah ke masjid, langsung dia rajin ke masjid, rutin ibadah sholat jamaah di masjid. Yang awalnya pelit, kemudian dia menjadi dermawan. Yang awalnya dia seorang yang mungkin sedikit-sedikit bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah pulang dari haji maka semakin baik dalam seluruh tingkah lakunya. Ini salah satu
kriteria orang yang mabrur hajinya. Sekali lagi, mabrur adalah sesuatu yang bisa diraih, diusahakan, akan tetapi berat. Karena kebanyakan orang haji itu rusak karena riya, karena ada banyak ritual-ritual bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lain sebagainya. Ketika pulang haji pun banyak yang rusak. Nggak dipanggil Pak Haji marah, nggak dipanggil Abah. Kalau kita di Madura itu, kalau nggak dipanggil Abah sama Umi, ini marah. Dan jelas mereka, saya pernah bertemu dengan orang yang bukan haji, bahkan umroh, saya nggak manggil Abah dan Umi, dia tersinggung. Dan dia mengatakan, loh, umroh itu mahal, maka harus dipanggil Abah atau Umi. Dan dia katakan seperti itu. Ini beratnya orang yang melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah nanti. Kemudian ada beberapa permasalahan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seputar haji ini. Di tempat kita ini, daerah kita, ada kebiasaan yang kemudian ada acara-acara yang dia kerjakan sebelum berangkat haji. Ada walimatus safar lah istilahnya. Walimah ini sebenarnya istilah untuk digunakan, disunnahkan, dikerjakan ketika seorang menikah. Walimatul urus. Enggak ada walimatus safar, walimatul khitan, enggak ada. Khitan ya khitan sudah. Enggak ada walimah-walimahannya. Nah, ini ada beberapa yang sering melakukan seperti ini. Ada walimatus safar, kemudian ada acara-acara di situ, bahkan ketika mau berangkat itu ada azannya, ada dan yang lain sebagainya. Ini tidak perlu dilakukan. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang pertama tidak pernah mengerjakan. Apakah tidak boleh 100%, Ustaz? Memang tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang menganjurkan, tapi ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Sekali lagi harus dijaga. Pamitan, ngundang orang banyak. Kira-kira hati kita bisa menjaga dari riya dan sum'ah atau tidak? Kalau tidak, ya sudah cukup kita pamit dengan keluarga-keluarga saja. Dan memberatkan para jemaah. Mungkin kadang bahkan ada yang mengatakan biayanya lebih besar daripada ibadah haji tersebut. Ada yang sampai di tempat kita itu kadang berangkat sembelih sapi, kemudian selama haji setiap hari di rumahnya ngaji ada 40 orang, 50 orang, setiap hari ngasih makan, ngasih uang 10 atau 15 ribu per orang, sampai orangnya datang. Nanti datang nyembelih sapi lagi. Ini sesuatu yang mubadzir, yang tidak perlu dilakukan dan buang-buang uang. Kalau misalkan mau ngasih, kasih sudah. Panti asuhan ada, fakir miskin banyak, para janda juga ada. Janda ya jangan sing nom-nom tok Mas Anggir ya. Janda ini yang miskin. Maka beberapa waktu yang lalu di Riyadhus Shalihin itu kan ada bab tentang kita harus berlemah lembut kepada orang fakir miskin, dan ada salah satu hadis yang memang menjelaskan yang tadi saya jelaskan, bahwa orang yang ngopeni rondo itu seperti orang yang mujahid, seorang yang jihad di jalan Allah, besar pahalanya. Tapi ojo sing ayu tok. Semua yang tua, yang miskin. Maka pernah saya ceritakan di Bangil itu kan ada perumahan khusus janda, namanya perumahan Arba'in. Di situ ada 40 rumah. Di situ gratis. Semua janda yang kemudian ditinggal mati suaminya, belum ada yang menafkahi, belum ada yang nikahin lagi, atau dia belum punya modal untuk usaha, gratis tinggal di perumahan janda. Karena dia mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibagikan harta itu daripada membuat acara-acara yang kemudian itu akhirnya dibuat tren gitu, dibuat tren. Orang pulang umroh
nyembelih sapi, ngapain gitu? Apakah dilarang? Enggak, ya boleh-boleh saja. Kemudian syukuran karena dia selamat pulang, boleh-boleh saja. Tapi kemudian akhirnya orang yang tidak melaksanakan seperti itu minder. Sesuatu itu akhirnya seakan-akan diwajibkan, padahal tidak. Jadi kalau di kota-kota besar sih sudah bersih insya Allah. Berangkat ya berangkat aja, pulang ya sudah pulang biasa. Kalau di desa itu ramai. Kalau acara-acara khusus seperti walimatus safar ini tidak ada. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara tentang urusan haji ini ada di tempat kita ini, kalau bahasa Madura itu sejarah, berziarah, ziarah kepada mengunjungi bagi saudara-saudara kita yang baru pulang haji atau pulang umroh. Dan ini mereka melandaskan apa yang mereka lakukan kepada kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim, dan hadis ini umum, bukan khusus haji dan umrah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah istaqbalathu Ughaylimatun Bani Abdul Muttalib fahamala wahidan baina yadayhi wa akhara khalfah. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, beliau disambut oleh anak-anak kecil suku Bani Abdul Muttalib. Beliau menggendong salah satu dari mereka di depan dan ada yang lainnya di belakang. Begitu juga dalam hadis Muslim, Abdullah bin Ja'far menceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar sampai di Madinah, maka beliau disambut oleh anak-anak kecil termasuk cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian beliau fahamala hadana baina yadayhi wal akhar khalfahu, digendong sampai ada yang cengklek, ada yang digendong, disambut hatta dakhalna al-Madinah, kemudian sampai beliau memasuki Madinah. Dan dalam hadis Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah nahara jazuran aw baqarah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar dan tiba di Madinah, beliau menyembelih seekor hewan sembelihan atau seekor sapi dan dibagikan, dimakan bareng-bareng. Jadi kegiatan ziarah, mengunjungi saudara kita itu tidak menjadi masalah dan bukan hal sesuatu yang kemudian perlu ditinggalkan, enggak. Sekali lagi, yang penting acaranya tidak acara aneh-aneh, kita murni silaturahim, ziarah kepada dia, menceritakan, ingin tahu bagaimana dan seterusnya agar kita sama-sama semangat. Tapi untuk minta didoakan ini enggak ada, semua hadisnya lemah. Semua hadis itu lemah. Biasanya kan ada kegiatan ketika orang pulang haji atau pulang umroh, kemudian kita ziarah di situ, kasih makan. Setelah itu selesai, yang haji atau yang umroh ini berdoa, mendoakan tamu-tamunya. Ini enggak ada. Memang ada riwayat-riwayat, tapi semuanya lemah, semuanya dhaif. Dalam riwayat Ahmad misalkan, Rasulullah mengatakan, "Idza laqital hajja fasallim alaihi wa safihu." Ketika ada kalian bertemu dengan orang yang baru pulang haji, fasallim alaihi, ucapkan salam kepada mereka, wasafihu, dan berjabat tangan dengan mereka. Wa murhu ay yastaghfira laka qabla ay yadkhula baitahu fa innahu maghfurun lahu, dan mintalah doa kepada dia agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memasuki rumahnya, fa innahu maghfurun lahu, karena sungguhnya kita akan diampuni karena doa-doa orang yang pulang haji. Dan banyak hadis yang lain yang semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Bazzar, kemudian Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, itu adalah hadis-hadis lemah semuanya. Jadi tidak ada anjuran kemudian didoakan oleh orang yang haji atau yang umroh ini, semuanya yang datang di situ kemudian didoakan. Ini sudah ziarah biasa, kemudian sudah nanya kabarnya bagaimana dan seterusnya, pulang setelah itu. Tidak ada acara-acara khusus yang kemudian ada ritual-ritual di dalamnya.
Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang haji. Dan kita lanjutkan tentang hadis Jibril ini. Sekarang kita Islam sudah selesai, rukun Islam sudah selesai. Dan hadis Jibril adalah hadis yang panjang, dan Islam kemudian baru kita bahas iman, kemudian ihsan. Islam ini amalan-amalan zahir semua, syahadatain. Amalan lisan kita bisa terlihat semua. Kemudian salat bisa dilihat, amalan zahir semua. Zakat bisa dilihat ketika kita mengeluarkan zakat. Kemudian puasa Ramadan bisa dilihat, kita tidak makan, tidak minum, meninggalkan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ini juga bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir haji bagi yang mampu, ini juga bisa dilihat oleh mata, amalan zahir semua. Setelah itu baru kita membahas tentang iman. Lanjutan hadisnya, hadis Jibril ini, qala, kemudian Jibril mengatakan, fa akhbirni 'anil iman. Lalu jelaskan, habarkan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah. Nabi menjawab yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam himpunan putusan tarjih, kalau ada yang bawa, di situ ada matan himpunan putusan tarjih mengatakan, yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb atau Tuhan kita. Para ulama majelis tarjih berdalilkan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat At-Taghabun dan surat An-Nisa. Allah mengatakan, fa aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam keimanan ini banyak dalil-dalil yang disampaikan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca satu persatu. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam matan himpunan putusan tarjih yang selanjutnya, wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai' wa huwal wajibul wujud. Dialah Rabb, dialah Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya. Alladzi khalaqa kulla syai', yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wajibul wujud, dan dia yang pasti adanya. Di sini banyak dalil yang menceritakan, yang menjelaskan tentang matan dari himpunan putusan tarjih ini. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran itu? Jadi satu kepastian menjadi satu kepastian, setiap yang ada ini pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan fitrah itu ke dalam hati kita. Fitrah sudah, nggak mungkin seperti anak kecil misalkan, ada anak kecil yang ngadep ke timur, lalu ada yang mukul dari belakang, ada yang mukul punggungnya, kemudian anak ini noleh, siapa tadi yang mukul punggung saya? Kemudian kita jawab, nggak ada yang mukul sendiri, kan nggak mungkin. Fitrah anak kecil pun akan menolak hal tersebut.
Pasti kalau saya ada yang mukul, berarti ada yang mukul. Saya dipukul, maka ada yang mukul. Ada gunung, maka pasti ada yang menciptakan. Ada langit, maka ada yang menciptakan langit. Ada bumi, ada kita semua. Semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin. Dan ini adalah fitrah yang Allah masukkan ke dalam hati kita semua. Gak mungkin kemudian tiba-tiba ada. Siapa yang menciptakan? Gak ada, tiba-tiba ada aja. Gak bisa. Dalil fitrah manusia itu menerima bahwa Allah yang menciptakan. Sesuatu yang ada ini pasti ada yang menciptakan. Bahkan anak kecil pun akan menolak jika dikatakan gak ada yang mukul punggungmu, tiba-tiba terpukul sendiri. Maka secara fitrah bahkan oleh anak-anak hal tersebut tertolak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini namanya sighan istifham inkari, pertanyaan yang menyangkal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ini menciptakan diri kita sendiri? Tidak. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat-surat dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka orang-orang musyrik pun meyakini bahwa yang menciptakan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qul man rabbus samawati sab'u wa rabbul arsyil adim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adim. Katakanlah siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka pasti menjawab, ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul man biyadihi malakuta kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Ketika orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy, orang-orang musyrikin ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan diri kalian, ini adalah mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang sekarang yang meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih parah daripada orang musyrik, lebih musyrik daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik itu meskipun mereka rusak dalam tauhid uluhiyahnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka enggak mau, tapi mereka dalam tauhid rububiyahnya lurus, benar. Mereka mengesahkan Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya ini Allah yang menciptakannya. Ini kalau dalam pembahasan tauhid dikenal dengan tauhid rububiyah. Wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dan meyakini bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya. Jadi itu ya tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, meyakini hanya Allah saja satu dalam segala perbuatannya dan menciptakan seluruh makhluk ini. Allah saja yang kita yakini. Ini tauhid rububiyah. Dan di dalam tauhid rububiyah ini mencakup 3 hal. Allah itu kita esahkan dalam perbuatannya. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk ini, ada 3 hal cakupannya. Yang pertama adalah al-khalqu, Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai' dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Yasin Allah mengatakan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Dan di ayat banyak, di banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun. Dan dia yang telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat.
sebagiannya kamu makan. Dalam surat An-Nahl, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijin min nar, dan dia menciptakan jin dari api yang menyala. Jadi konsekuensi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah ini adalah meyakini tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menantang siapapun, adakah yang sanggup menciptakan seperti yang Allah ciptakan? Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Al-Hajj ayat 73. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas duriba mathalu fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jadi nggak pantas kita itu sebenarnya minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau sesakti apapun, suruh buat lalat sama Allah itu. Ditantang suruh buat lalat satu aja. Mau dukun seluruh dunia bersatu kemudian nyiptakan lalat yang kecil, tidak mampu. Maka nggak pantas kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sembahanmu selain Allah. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menantang juga tentang orang-orang yang zalim menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ditantang oleh Allah untuk menciptakan satu biji saja, sebutir gandum, la yakhluqu sya'iratan, enggak bisa. Mau sesakti apapun orangnya, suruh bikin gandum satu biji oleh Allah Subhanahu, ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa. Maka tidak pantas kita untuk menyembah, meminta, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid rububiyah yang pertama mencakup tentang Allah itu adalah al-khalq, penciptaan, menciptakan. Kemudian yang kedua al-mulku, Allah selain menciptakan, Allah yang memiliki semuanya. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang menguasai semuanya, Allah yang menciptakan, dan Allah yang menguasai, yang memiliki. Dan banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki semuanya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan Allah lah seluruh kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Qitmir ini para jemaah, qitmir ini adalah kulit tipis kurma. Kalau kita makan kurma, di luarnya kan ada kulit tipis. Itu qitmir namanya. Sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki apapun, bahkan kulit yang tipis, kulit kurma yang tipis, qitmir. Mereka tidak memiliki dan tidak mampu untuk menciptakan itu semua. Maka sekali lagi tidak pantas kita meminta, bersandar, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan tauhid ini, boleh kita menyembah selain Allah, boleh, dengan 4 syarat. Kita boleh menyembah selain Allah dengan 4 syarat. Yang pertama, yang kita sembah itu menciptakan alam semesta ini.
Ada? Nggak bisa. Kita boleh nyembah manusia, nyembah si fulan, nyembah orang sakti boleh, asalkan yang pertama syaratnya dia menciptakan semuanya. Tidak mampu menciptakan gandum, lalat saja dia nggak mampu, lagi gunung, langit, kita semuanya tidak bisa. Kalau syarat yang pertama, paling tidak syarat yang kedua, kita boleh menyembah selain Allah, asal yang kita sembah itu kalau dia nggak bisa menciptakan, paling tidak dia miliki saham di muka bumi, miliki saham, punya saham. Yang kita sembah itu punya saham. Orang sakti, orang dukun ini punya saham. Kalau dia punya saham, saya yang punya Laut Selatan, saya yang punya Semeru, saya yang punya Gunung Rinjani, saya yang punya. Nggak ada manusia yang punya saham di muka bumi ini, kepemilikannya nggak ada. Saya yang punya benua Amerika, nggak bisa. Maka dari sisi yang pertama tertolak, sudah dia tidak menciptakan. Yang kedua, dia tidak memiliki saham sama sekali di muka bumi. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak menciptakan, tidak memiliki kepemilikan saham di muka bumi ini, walaupun hanya sebagian, paling tidak yang ketiga, dia ikut andil mengatur muka bumi, seluruh apa yang di muka bumi. Boleh kita sembah. Kalau ada orang, Pak, dia bisa ngatur di muka bumi ini, terbit matahari, tenggelam matahari, dia bisa ngecat seluruh cabai yang ada di muka bumi ini, dia yang bisa kasih makan seluruh hewan yang ada di lautan, boleh kita sembah. Tapi kan tertolak, nggak ada dukun yang sakti kemudian ngasih makan ikan di pantai selatan, nggak bisa. Jadi nggak pantas kita meminta menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kalau tiga-tiganya nggak bisa, yang keempat paling tidak dia harus bisa memberikan pertolongan nanti di akhirat, syafaat. Kalau empat-empatnya nggak bisa, ya sudah, dia tidak pantas untuk disembah, tidak pantas. Malaikat pun nggak pantas lah, nggak bisa, tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cakupan yang ketiga, yang terakhir dari al-khalqu. Dalam tauhid rububiyah ini kita meyakini, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Yang pertama menciptakan, yang kedua kepemilikan, al-mulku, yang ketiga adalah at-tadbir. Allah bukan hanya menciptakan, bukan hanya memiliki, tapi juga at-tadbir, mengatur dalam 3 poin. Tasiru nizamil kaun, menjalankan aturan alam semesta. Al-qadaru fi kismatil arzaki wal a'mari wal hayati wa nahwi dzalik, menetapkan atau membagi rizki, umur, kondisi, rupa dan lain-lainnya. Al-ba'tsu wan nusyur, dan mengatur hari kebangkitan. Allah mengatur semuanya, Pak, semuanya. Menjalankan aturan alam semesta. Banyak dalil, Pak. Matahari nggak pernah tabrakan sama bulan, malam tidak pernah mendahului siang. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan aturan alam semesta, menetapkan, membagi rizki, umur, kondisi, rupa. Saya rupanya seperti ini, lahir dari orang tua yang seperti itu. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Detail semuanya. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai kita selesaikan kitab ini, karena sekali lagi ini kitab yang ditulis oleh para ulama di Muhammadiyah yang sebenarnya sangat luas cakupannya dan sangat dalam. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.